Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 77. Dedek Bian nunggu di rumah sayang, lain kali ya. Beruntung dalam sekali bujukan Alei nurut. Sama dengan Safa, Alei itu lumayan nakal, kadang susah diatur. Sampai di rumah ternyata Bian bangun. Bayi itu tidak menangis, malah Ivy yang menangis mencari keberadaan ibunya. Mami kan cuma pergi sebentar beli kue. Manjanya anak mami ini. Udah jadi kakak loh, Vi. Safa mencium pipi sang anak yang sekarang sudah digendongnya. Besok jam berapa Aska berangkat? Tanya Syafiq. Jam 3 subuh, Bi. Berangkat dari sini atau dari rumah Pak Seno? Dari rumah Papa, tapi nanti kesini dulu jelasnya. Soalnya Abi gak bisa antar ke bandara. Malam ini Abi berangkat karena ada undangan dari Surabaya. Syafiq sudah pensiun dari dunia bisnis, namun ia masih aktif untuk berdakwah. Terkadang dalam 1 minggu ia akan pergi ke beberapa tempat yang berbeda. Nggak apa-apa, Bi. Nanti aku minta tolong Mbak Nina nemenin kok. Aku juga tadi udah ngomong ke Mbak Nina. Syafiq mengangguk mengerti. Biasanya ia akan membawa serta anak dan istrinya pergi. Jika pergi jauh seperti ini, karena tidak 1 hari Syafiq di sana. Biasanya 2 atau 3 hari. Tapi karena ada Syafa, Syafiq hanya berangkat dengan rombongan dan ustadz-ustadz lain dari pondok. Tangan Aska terus menggenggam sang istri, seolah tidak ingin berpisah. Untung saja Nina tertidur di jok belakang. Bahkan tidurnya sangat nyenyak. Siapa yang ngobatin tangan kamu? Tanya Safa. Ia melirik punggung tangan Aska. Enggak ada, jawabnya. Istri macam apa aku ini ya? Suami luka malah dibiarin. Dengan cepat Aska menarik tangannya. Saat Safa berniat menarik tangan Aska mendekat padanya. Kenapa? Mau ditiupkan? Enggak usah, luka kecil kok. Fokus nyetir, Mas, tegur Safa. Saya tahu pikiran suaminya sudah lain. Aska harus meringis mendengar itu. Sejauh ini ia bisa mengendalikan diri jika sedang tidak menyetir. Mungkin beda lagi ceritanya. Mereka sampai di bandara. Langit masih terasa. Mereka sudah sampai bandara. Langit masih gelap dan udara dingin juga masih terasa menusuk kulit. Nina menunggu di mobil, sedangkan Safa mengantarkan suaminya sampai ke pintu masuk. Baik-baik di sana ya. Kalau lapar, makan. Jangan nunggu selesai pekerjaan. Aku gak mau kamu sakit di sana, Mas. Aska tersenyum. Iya sayang, cerewet sekali istriku ini. Suami yang bandel kayak kamu emang harusnya dapat istri cerewet. Kamu tuh susah dibilangi. Safa mencubit gemas pipi Aska. Aska mencium kening istrinya itu begitu lama hingga Safa menegurnya. Dilihatin orang, Mas. Mereka cuma iri aja, sautnya. Safa memukul kecil dada Aska. Udah masuk sana. Kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar ya. Safa masih berdiri di sana sampai suaminya tidak terlihat lagi. Ia lalu kembali ke mobilnya. Nina sudah dalam keadaan bangun. Mbak, mau sarapan dulu nggak? Aku lapar nih. Boleh, cari yang deket-deket aja. Kita bukan sarapan, tapi sahur. Iya, subuh-subuh udah cari makan aja. Kayaknya berat badan aku bakalan nambah lagi. Soalnya nafsu makan aku lebih gede daripada dulu. Aku habis ngelahirin Al sama Ivy. Terang Safa lalu menginjak pedal gas. Biarin aja. Yang penting kamu sehat, bayinya juga sehat. Berat badan soal belakangan. Nanti kalau udah lepas ASI baru kamu diet, balas Nina. Ya, mendingan gendut, yang penting sehat.
Daripada kurus makan hati, celetuk Safa. Kamu ngatain aku makan hati? Safa tertawa. Maaf, gak bermaksud. Gak semua orang kurus itu makan hati sih. Kebanyakan karena memang hormonnya kayak gitu. Banyak loh orang yang makannya banyak, suka ngemil, tapi tetap gak gemuk. Masa sih? Masa iya aku bohong? Emang ada. Gak bisa gemuk, bukan karena juga cacingan kok. Memang kebanyakan orang mengira orang kurus yang tidak bisa gemuk karena cacingan, makan hati atau penyakit hati. Padahal tidak semuanya seperti itu. Umi antar dulu anak-anak ya. Iya Mi. Mau titip sesuatu nggak? Safa menggelengkan kepalanya. Aku udah titip ke Hana. Katanya Hana mau kesini. Ya udah. Kegiatannya setiap hari. Alika mengantarkan Sevim sekolah dan Akil yang sudah tidak sekolah mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan sekolahnya untuk alumni yang masih ingin punya kegiatan. Nina masih di sana menemani Safa sampai Hana datang. Manja banget nih. Turun kak. Mandi habis itu sarapan. Dedek Bian juga udah mandi tuh. Safa mengusap lembut rambut Ale. Ia tidak mau lepas dan terus memeluk sang ibu. Ale baru saja bangun tidur. Mami, Ivi juga tidak mau kalah. Ia ingin digendong juga. Ivi menarik-narik tangan sang ibu. Sini naik. Dengan satu tangan Safa menarik Ivi naik ke atas sofa yang didudukinya. Ivi menepuk punggung sang kakak sebagai bentuk protes karena Ale masih tidak beranjak dari sana. Ivi pun berteriak kesal. Bicara dong dek, bilang kakak. Kakak, dedek geser dikit, dedek mau duduk di pangkuan mami. Gak mau, enggak. Begini jika Ale sudah datang manjanya. Gak boleh gitu dong. Sayang adeknya. Kakak geser dikit. Safa terus membujuk. Tidak lama Hana datang. Safa bisa bernapas lega setidaknya dengan adanya Hana. Ivi bisa bersama dengan Hana. Karena wajah mereka yang sama. Sudah jelas Ivi akan mau dengan Hana. Han, titip dulu dong. Umi mau berangkat. Udah, barusan. Ivi sayang, yuk main sama ibu. Belum mandi ya? Mandi dulu yuk. Baru pada bangun semua nih. Untung ada Mbak Nina, jadi Bian sama Mbak Nina. Aku mandiin dulu Ivi ya. Safa mengangguk, ia masih harus mengurus Ale yang sangat manja. Ia akan sangat pusing jika kedua anaknya manja bersamaan, apalagi tidak ada Aska. Rasanya tentu sangat merepotkan. Tapi Safa tetap menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Setelah Bian usia 6 tahun, Safa akan kembali aktif di rumah sakit, sama seperti dulu yang dilakukannya. Setiap anaknya sudah empasih, baru Safa bisa tinggal untuk bekerja. Ia sudah membicarakan dengan Aska soal rencana pindah dan menetap di tanah air. Safa lebih suka berada di kampung halamannya daripada di luar negeri. Selain karena jauh dari keluarga, di sana juga sangat sulit jika menginginkan makanan Indonesia. Mandi ya, Ivi juga mandi tuh sama ibu. Papi mana? Papi kerja. Kakak mandi dulu ya. Habis itu sarapan, terus menunggu. Papi ada telepon ya? Sekarang rengeknya. Enggak malu. Kakak masih belum mandi. Masih bau. Masa mau telepon papi? Kakak harus mandi dulu. Kalau udah cantik baru telepon papi. Nanti kita video call ya. Enggak mau. Papi. Safa menghela napas berat. Ia menyadari betapa sulitnya sang ibu dulu saat mengurus dirinya. Apalagi Alika mengatakan Safa lebih nakal daripada Ale. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komentar, masukan, serta subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe.
Oke, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.